Yos, kita lanjutkan lagi kisah terbaru One Piece ke depannya. Langit Elbaf yang megah itu mendadak gelap oleh aura mencekam ya. Dunia bawah tanah telah terbuka lebar nih, mengeluarkan pasukan gelap yang siap menghancurkan segala yang berdiri di hadapan mereka. Nah, di tengah kekacauan ini, para petarung terkuat ya, Luffy, Zoro, Sanji, Loki dan para sekutu mereka itu harus bertarung melawan ancaman yang bahkan melebihi imajinasi terliar mereka. Di balik layar sendiri, Im sama penguasa misterius Elbaf sekarang ini dadakan memainkan rencana master plan-nya. Dengan kekuatan yang melampaui logika, ia mengendalikan raksasa-raksasa legenda tersebut dan pasukan abadi itu. Sementara ini di belahan dunia lain, perang besar meletus di Hachinosu, melibatkan Sang, Kurohige dan juga angkatan laut. Pertempuran ini bukan lagi sekedar perebutan kekuasaan aja, melainkan pertarungan yang akan menentukan nasib dunia baru. Ingat ya nakama, di Marijua itu Dragon dan para pasukan revolusioner yang bergerak, serangan mereka terhadap pemerintahan dunia adalah pukulan telak yang bisa mengubah segalanya. Dalam sekejap mata seluruh dunia itu terjerumus dalam pertempuran dahsyat pula, di mana garis antara pahlawan dan penjahat semakin kabur dan bagaimana battle royale itu terjadi di masing-masing titik besarnya nanti. Yo, sini bakal lebih menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula. Oke, let's go, kita masuk pembahasannya lagi. Sekarang ini nakama, keadaan dunia baru memang tidak menentu ya. Langit dunia matahari mendadak dipenuhi aura mencekam nih sekarang ini. Dunia bawah mulai menunjukkan pergerakan besarnya pula. Orang-orang kini telah muncul di wilayah atas dan mulai menyebar ke berbagai penjuru pula. Pertarungan ini terjadi besar tak terhindarkan lagi, karena kekuatan dari tiap kubu mulai menunjukkan taringnya satu persatu. Nah, segalanya kian rumit kan. Zoro dan Sanji bergerak ke desa untuk ngebantu Jarul, tapi alih-alih menghadapi pasukan biasa, mereka itu harus berhadapan langsung dengan Dory dan juga Brogy, dua raksasa legendaris itu yang kini nakama berubah menjadi iblis. Bukan pertarungan biasa aja, melainkan kini mereka dihadapkan pada kekuatan luar biasa yang bahkan bisa melampaui batasan logika tempur biasa aja. Di sisi lain, Luffy dan Loki tidak buang-buang waktu. Target mereka jelas ya, Im sama, sang penguasa tertinggi dunia yang selama ini misterius, ini berdiri sebagai musuh utama kan. Bersamaan dengan itu pula, Scuba Gaban bertugas di tempat lain. Ia menghentikan anak-anak yang berjalan sambil tidur menggunakan Housou no Haki, menyelamatkan mereka dari bahaya besar yang mengintai pula. Chopper pun tak tinggal diam. Ia bergabung dengan kru topi jerami lainnya yang sedang menghadapi pasukan musuh pula. Sementara itu, Hajiro dan para prajurit dari New Giant Warrior Pirates itu bergegas ngebantu pasukan Elbaf melawan para iblis dan juga monster yang menyerbu pula kan. Situasi Elbaf makin menegangkan sekarang ini. Pembagian pasukan menjadi langkah-langkah penting, karena jika seluruh kekuatan hanya berkumpul di satu titik, wilayah lainnya pula akan menjadi pertempuran luar biasa besar terjadi di sana itu. Nah, kita melihat bagaimana keadaan itu makin tak menentu ya di Elbaf untuk melawan para iblis dan juga monster-monster yang menyerbu pula. Situasi Elbaf makin menegang tuh. Pembagian pasukan menjadi langkah-langkah penting, karena jika seluruh kekuatan Elbaf hanya berkumpul di satu titik, wilayah lainnya akan hancur tak terkendali kan. Maka semua pihak harus berpencar lagi, mempertaruhkan nyawa di medan yang berbeda demi keselamatan seluruh dunia matahari. Zoro dan Sanji yang kini berada di garis depan melawan Dory Brogy mulai menunjukkan teknik baru mereka. Mereka telah mempelajari jurus Busou no Haki yang terfokus itu efektif melukai musuh dengan kemampuan regenerasi kan. Itu termasuk ya mereka yang telah dikaruniai keabadian oleh Im sama. Dengan jurus ini mereka itu mampu menembus pertahanan para iblis raksasa pula. Nah, walau berhasil melukai Dory dan juga Brogy ya nakama, bukan berarti pertarungan itu selesai loh. Dua raksasa itu masih berdiri dengan tegak. Kini dengan aura yang jauh lebih menyeramkan lagi, mereka itu ngebalas dengan serangan beruntun yang menghancurkan lingkungan di sekitar mereka. Zoro dan Sanji lincah menghindar dan melancarkan serangan baliknya itu ya. Sanji menggunakan
Hell Memories itu dalam mode Ifrit Jambe itu, sedangkan Zoro mengeluarkan tebasan Tatsumaki miliknya itu. Jelas pertempuran itu akan luar biasa jika terjadi seperti itu. Dampaknya itu sangatlah besar. Para prajurit Elbaf yang menyaksikan pertarungan itu langsung ternganga tuh. Mereka menyebutkan bahwa Zoro Sanji sebagai monster baru di tempat itu. Salah satu dari mereka itu bahkan menjelaskan bahwa kedua manusia itu adalah petarung terkuat dari kelompok Yonko Mugiwara no Luffy. Nah, dengan bounty masing-masingnya disebutkan lebih dari 1 miliaran. Namun dari Dambrogi bukanlah sosok yang akan tumbang dengan sangat mudah ya. Mereka bangkit kembali kini dalam keadaan lebih marah pula. Aura yang keluar dari tubuh mereka tuh ngebuat para prajurit Elbaf ketakutan. Tapi Zoro dan Sanji tetap tenang nih. Seperti biasa, keduanya masih sempat berdebat di tengah pertarungan itu, menyindir satu sama lain sambil bersiap untuk menghadapi serangan berikutnya. Kita melihat bagaimana raksasa iblis pun itu bersiap ya melancarkan teknik andalan mereka, Hakkoku Nakama. Teknik serangan raksasa ini jelas memiliki daya rusak luar biasa. Jika sampai diluncurkan, bukannya Zoro dan Sanji yang terancam, tapi seluruh lingkungan di sekitarnya bisa luluh lantah kan? Maka tak ada pilihan lain. Keduanya harus menghentikan serangan ini secepat mungkin. Zoro pun mengeluarkan teknik King of Hell, sedangkan Sanji bersiap dengan tendangan terkuat yang pernah ia gunakan saat melawan Queen kala itu. Mereka bersiap-siap tuh, bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga melindungi semua yang ada di sekitaran Elbaf sana. Kita melihat sementara itu ya, di lokasi lain, pertarungan Luffy dan Loki melawan Im Sama semakin memanas. Mereka menyerang bersama, namun Im Sama yang merasuki tubuh Gunko bergerak dengan kecepatan luar biasa. Ia mengeluarkan buku sihir. Dari sana muncul senapan yang menembakkan peluru ke arah mereka. Luffy menghindar sambil memantul di udara dengan mode gear kelimanya. Sedangkan Loki memukul semua peluru menggunakan palu Ragnir andalannya. Segala pertempuran itu berjalan sangatlah menarik nakama. Nah, tak berhenti sampai di situ aja ya. Loki lalu menciptakan peti dan menyerang Im Sama dengan kuat. Tapi sihir Imu itu ternyata mampu memunculkan perisai yang menangkis ini semua serangan yang sangat besar itu. Luffy mencoba menyerang dengan tinju besarnya, tapi sayap Im Sama memperbesar dan memantulkan serangan itu dengan kekuatan haki luar biasa masif. Jelas ya, Luffy tidak bisa ngebuat tubuh Im Sama menjadi elastis pula, karena haki yang dia miliki musuh itu jauh lebih kuat dari miliknya pula. Itulah kelemahan dari gear kelimanya. Kemampuannya untuk mengubah musuh menjadi elastis hanya berlaku jika perbedaan haki tidak terlalu besar ya. Dan Im Sama jelas berada di level yang sangat jauh di atas Luffy sendiri. Saat ini Luffy yang terpental itu, Loki mencoba menyerang langsung dengan palunya, tapi Trisula Im Sama ternyata mampu menahan serangan itu loh. Terjadi bentrokan dahsyat di antara kedua senjata besar yang berbeda bentuk itu. Meski palu Ragnir terlihat jauh lebih besar, kekuatan Imu mampu menangkis, bahkan ngebuat Loki itu terlempar pula cuy. Benar-benar luar biasa tuh adegannya. Kita melihat bagaimana Im Sama itu lalu mengarahkan trisulanya dari kejauhan dan memunculkan meriam sihir dari ujungnya pula. Luffy cepat bergerak ya, mengubah tanah menjadi karet dan menciptakan temang untuk melindungi Loki. Serangan meriam pun terpantul kembali ke arah Im Sama. Namun alih-alih berterima kasih, Loki itu justru kesal karena merasa tidak butuh perlindungan. Tapi Luffy jelas tak peduli. Ia berubah menjadi mode raksasa dan melempar Im Sama sejauh mungkin. Meskipun begitu, Imu terbang kembali dan menyerang dengan kekuatan penuhnya. Luffy dengan cepat mengubah tubuhnya ke ukuran normal untuk menghindari serangan secara langsung. Akhirnya itu menghantam tanah dan menyebabkan kehancuran cukup besar pula. Kita melihat bagaimana Loki kembali bangkit dan menyerang Imu dengan sambaran peti dari paru Ragnirnya. Tapi Imu itu mampu bergerak terlalu cepat ya. Tanda tak ada satupun serangan petir itu mengenainya. Lingkungan kembali hancur karena serangan yang tak terarai itu. Sementara ini aura pertarungan terus memanas ya. Belum ada tanda-tanda siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya. Di tengah pertarungan itu, sebuah combo baru mulai terbentuk dari sana. Kita melihat bagaimana langit Elbaf semakin membara setelah kemunculan Luffy dan rekan-rekannya dari dunia bawah itu. Suasana negeri para raksasa itu berubah jadi medan pertempuran besar mencekam pula. Namun ya nakama, bukan hanya mereka yang datang. Dari celah kekacauan yang sedang berlangsung itu, muncul pula sosok dari generasi terburuk Urok. Bajak laut satu ini ternyata telah lebih dulu menyusup ke negeri Elbafnya. Punya tujuan yang jelas, senjata legendaris yang tersembunyi di perpustakaan burung hantu. Itulah kemungkinan target terbesarnya.
Kita melihat bagaimana senjata itu kini sudah berada di tangannya pula. Namun yang mengejutkan justru keadaan di luar sana itu nakama. Elbaf sedang dalam kekacauan yang tak pernah terjadi sebelumnya kan. Ledakan, bentrokan aki, kehancuran di mana-mana. Melihat kondisi seperti itu, Uruk memutuskan untuk tidak ikut campur ya. Tujuan utamanya telah tercapai dan kini saatnya itu untuk mundur. Para krunya terlihat cemas nih. Salah satu bertanya apakah Elbaf akan selamat dari kekacauan luar biasa besar ini. Dengan tenang Uruk menjawab bahwa sejarah telah membuktikan betapa tangguhnya bangsa raksasa itu. Nah, dia mengatakan seperti itu. Mereka telah melewati banyak bencana dan selalu berhasil bertahan dari masa ke abad lamanya tersebut. Maka konflik ini pun yakini pula itu bisa dilewati pula. Meski tak ingin terlibat lebih jauh, rasa penasaran Uruk tetap membara sebenarnya. Ingin rasanya melihat sedikit lebih lama pertarungan Luffy dengan mode barunya, mode yang bahkan berhasil menumbangkan Kaido loh. Tapi masih banyak hal yang harus dilakukan di luar sana. Waktu tak bisa dihabiskan hanya untuk menyaksikan satu pertempuran aja. Sebesar-besarnya pun daya tariknya itu, Uruk harus tetap fokus pada tujuannya. Perjalanan menuju pelabuhan tidak berjalan mulus ternyata. Di tengah-tengah jalan itu, rombongan Uruk berhadapan dengan monster-monster kuat lainnya yang juga mengerikan. Mimpi buruk nyata yang harus dikalahkan lagi dan lagi nakama. Maka ya, senjata legendaris yang baru didapati pun langsung digunakan seketika. Kekuatan senjata itu satu persatu monster berhasil dihajar dan juga disingkirkan pula. Kita melihat sementara ini di tempat lain yang jauh dari Elbaf nakama, Pulau Hachinosu juga memanas loh. Markas besar bajak laut Kuroige menjadi titik pusat pertarungan maha dahsyat itu. Banyak kekuatan besar berkumpul di sana. Bajak laut Akagami, pasukan Kuroige, angkatan laut semuanya terlibat dalam satu pertempuran raksasa besar pula. Bahkan Shiki dan para aliansi kuat Kuroige itu bermunculan, ngebuat situasi jelas makin rumit runyam kan nakama. Akainu tak tinggal diam, armada bantuan dikerahkan dipimpin langsung oleh Admiral Kizaru. Sang Admiral datang tepat saat duel sengit antara Ben Beckman dan juga Kuzan sedang berlangsung. Seketika pertempuran berubah menjadi Battle Royale 3 kubu yang terjadi di tempat itu. Kizaru mewakili angkatan laut, Kuzan berdiri di sisi Kuroige dan juga Ben Beckman bersama bajak laut Akagami. Pecah sudah pertempuran Battle Royale itu nakama. Kizaru di sini langsung meluncurkan teknik klon cahayanya, tapi Kuzan dan Ben itu tidak mudah dikalahkan ya. Serangan es dari Kuzan dan Housou no Haki dari Ben Beckman sukses menghapus klon-klon cahaya itu. Kizaru pun terkejut melihat kekuatan Ben Beckman yang ternyata mampu menandingi serangan kilatnya. Namun ya nakama, Kizaru itu belumlah kehabisan akal sebenarnya. Klon-klon miliknya yang baru yang diciptakan ini kini lebih kuat lagi, lebih solid, bahkan dihabisi haki loh. Tidak lagi bisa dilenyapkan hanya dengan serangan biasa. Masing-masing klon harus dihadapi secara fisik. Maka pertarungan 1 lawan 1 antara manusia dan cahaya pun tak terelakkan di tempat itu. Kuzan menciptakan pedang es yang diperkuat haki, lalu dia menebas klon-klon Kizaru satu persatu. Ben Beckman juga menghadapi secara klon-klon itu serangan-serangannya dengan heroik, itu dengan tangan kosong dan tembakan yang salah presisi pula. Setelah berhasil membereskan mereka ya, Ben menembak langsung ke arah Kizaru. Sayangnya sang Admiral masih dalam kondisi segar dan berhasil menghindar di tempat itu. Nah, di sini Kizaru lantas melancarkan teknik Yatano Kagami, pantulan cahaya yang berubah menjadi serangan mendadak. Itu sama persis yang pernah digunakan di Sabaudi dan juga di Egghead. Tapi lawannya kini itu bukanlah sembarangan ya nakama. Ben Beckman itu menangkis serangan itu dengan punggung senapannya. Dia lalu membalas dengan tendangan keras hingga Kizaru itu terpental jauh. Benar-benar luar biasa tuh. Di sini kita melihat bagaimana sang Admiral bangkit itu ya, terkesan pada kekuatan haki dari Ben sendiri. Namun pertempuran belumlah usai. Tiba-tiba Kuzan itu membekukan tanah di bawah kaki keduanya, ngebuat Kizaru melompat dan Ben Beckman itu menembak tanah untuk menghancurkan es tersebut. Dia kekuatan besar dalam satu medan perang itu terjadi dan tidak ada yang bisa lengah sama sekali ya nakama. Nah, tak jauh dari sana, pertempuran antara Sang dan juga Kuroige pun juga ikut memanas. Kedatangan Kizaru ngebuat Kuroige itu kesal, namun juga tertarik bahwa buah iblis Pika Pika no Mi milik Kizaru ternyata ngebuatnya itu juga tergiur nakama.
Nggak tahu ya, entah ini untuk dirinya sendiri atau para anak buahnya pula. Tapi sang segera menantangnya dan tak akan dibiarkan bajak laut kegelapan itu menambah koleksi kekuatannya lagi. Tebasan kamu sehari dari sang itu dan pukulan gempa dari Kuroiki itu bertabrakan secara langsung. Dentuman dahsyat mengguncang pantai. Sementara di sisi lain pantai Pulau Hachinosu, dua legenda muncul, Garp dan juga Sengoku itu. Mereka berhadapan langsung dengan Shiki di aliansi kuat Kuroiki lainnya. Di tengah pertempuran salah sengiti Chujui, sang Vice Admiral yang datang bersama Kizaru melaporkan pada Garp dan juga Sengoku ada berita besar dari Marijoa. Pasukan revolusi itu menyerang dan yang mengejutkan, Dragon sendiri memimpin serangan besar-besaran itu. Para kesatria suci dan guru Sekarling kini bertempur mati-matian melawan pasukan revolusioner. Dunia mulai runtuh untuk mendengarkan kabar tersebut. Garp dan Sengoku itu terdiam. Dragon putra dari Garp kini telah mengambil langkah paling ekstrim di dunia baru sekarang ini. Kilas balik pun menyelimuti benak Garp itu ya. Dahulu kala Dragon adalah marinir terbaik, bintang yang bersinar sangatlah terang. Namun semuanya berubah saat Dragon milik keluar dari angkatan laut. Garp jelas marah besar. Dia menggenggam kerah anaknya itu berharap Dragon tetap di jalur militer dan menjadi Blade Admiral. Dia percaya bahwa Dragon bisa membawa angkatan laut ke masa depan yang jauh lebih kuat lagi. Namun jalan yang dipilih itu berbeda. Nyatanya Dragon memilih perlawanan. Pilihannya kini mengguncang seluruh peradaban dunia kan. Keputusannya tak hanya mempengaruhi keluarga Garp, tapi seluruh sistem dunia yang tengah retak perlahan-lahan ini nakama. Kekacauan ini membumbung tinggi karena seseorang yang paling dicari pemerintahan dunia datang secara terang-terangan dan memberikan perlawanan. Monkey D. Dragon nakama. Itu bakalan menarik ke depannya. Jadi kalau mau disimpulkan ya dalam 3 paragraf di akhir ini, bahwa pertempuran di Elbap itu masih menjadi belumlah berakhir ya. Zoro Sanji terus mendorong batas kekuatan mereka melawan Doribrogi. Sementara Luffy Loki berjuang menemukan celah mengalahkan Imo. Satu hal yang sudah jelas, pertempuran ini akan meninggalkan luka yang dalam, baik secara fisik maupun dalam sejarah dunia. Hachinosu, perang 3 kubu semakin memanas. Kekuatan sang Kuroiki dan angkatan laut saling bertuburkan satu sama lain. Garp dan Sengoku berdiri di tengah-tengah nih, dihantui masa lalu mereka. Sementara itu serangan Dragon di Marijoa telah ngebuka pintu bagi perubahan besar-besaran, era baru yang mungkin tak akan lagi dikendalikan oleh para penguasa lama. Dunia itu sedang menuju ke arah perubahan ya. Kekuatan-kekuatan legenda bertaruh, rahasia-rahasia terungkap, garis takdir mulai tergores itu nih. Satu hal yang pasti, setelah semua ini tak ada yang akan sama lagi kan. Nah, kira-kira apakah kebenaran tentang masa lalu Void of Century itu dan juga informasi tentang sang raja dunia akan terungkapkan secara gamblang ya? Itu ya akan menarik untuk kita nantikan bersama nakama. Stay tune, oke? Jadi itulah tadi ya bagaimana penggambaran prediksi menarik pada kisah One Piece ke depannya nanti. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih, dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.